Shalom, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dalam program Samas. Kali ini kita mengambil tema Jujurlah karena takut akan Tuhan. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 yang isinya secara ringkas saja demikian. Pada ayat 1-2 ada sepasang suami istri, Ananias dan Safira, bersepakat menjual sebidang tanah dan menyembunyikan sebagian hasil dari penjualan tanah tersebut. Ayat 3-4, Petrus mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Ayat 5-6, Ananias meninggal dunia setelah mendustai Allah. Ayat 7-8, Petrus kembali menanyakan kepada Safira perihal penjualan tanah tersebut. Dan di ayat 9-11, Safira mengalami kematian yang sama dengan suaminya. Peristiwa ini membuat jemaat mula-mula sangat ketakutan karena dalam satu hari ada 2 orang meninggal. Bapak, Ibu, Saudara, Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang tinggal dan menjadi anggota dari gereja mula-mula di Yerusalem. Jika memperhatikan cara hidup jemaat mula-mula pada pasal sebelumnya, di Kisah 4 ayat 32-34, mereka jemaat yang hidup dengan penuh kasih, saling membangun sebagai tubuh Kristus dan memiliki hati yang mau berbagi. Mereka suka memberi persembahan, rela menjual harta kepunyaannya untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul dan kemudian akan dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Hal ini pula yang mendorong Ananias dan Safira untuk turut pula ambil bagian menjual sesuatu yang mereka miliki. Saya membayangkan saat itu terbangun persekutuan jemaat yang terbuka, saling percaya, saling memperhatikan, dan saling menopang. Kasih yang sangat indah. Tetapi sayang, saat itu mereka berdua dikuasai oleh iblis, sehingga melakukan dosa sebagai jemaat yang tidak taat kepada Tuhan. Saudara, suami dan istri boleh bersepakat, bahkan baik untuk bersepakat, tapi jangan salah dalam membuat kesepakatan. Jika suami istri ingin bersepakat, bersepakatlah dalam kebenaran. Dosa apa yang dilakukan Ananias dan Safira? Bukan kekikiran atau menahan sebagian uang penjualan tanah tersebut, karena di ayat 4 dikatakan terserah pada mereka untuk memutuskan apakah mau menjual tanah itu atau tidak dan berapa banyak uang yang akan mereka berikan. Dosa mereka adalah berbohong, tidak jujur kepada Allah dan umatnya. Jujur atau truthful dalam bahasa Inggris asal katanya truth yang berarti kebenaran. Kebenaran itu sendiri berarti kesesuaian antara fakta dan realitas. Lawan dari kebenaran adalah berbohong, dusta, tidak jujur, menipu, curang. Mereka mengatakan bahwa sudah memberikan seluruh hasil penjualan itu, padahal mereka menahan sebagian untuk diri sendiri dan berusaha membuat diri mereka kelihatan lebih dermawan daripada keadaan mereka yang sesungguhnya. Mungkin bagi mereka reputasi diri sangatlah penting, sehingga mereka berharap bahwa persembahan mereka mendapat perhatian dan juga pujian dari jemaat daripada takut akan Allah. Kebenaran adalah salah satu sifat Allah. Di sini kita melihat ada kata atau tindakan yang konsisten dengan karakter Kristus. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes pasal 14 ayat 6. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal pasal 14 ayat 2. Bapak, Ibu, Saudara, jangan memberi dengan ambisi untuk kepentingan mencari nama, karena sama sekali tidak akan berguna. Tuhan tidak pernah silau dengan jumlah pemberian kita. Dia lebih peduli alasan kita dan ketulusan hati kita dalam memberi. Memberilah dengan sukacita dan segenap hati sebagai buah iman kita kepada Tuhan. Hendaklah semua yang kita lakukan harus ditujukan kepada Allah sebagai ungkapan syukur kepadanya yang telah mengasihi kita, bukan pada pujian manusia agar kebaikan kita diketahui semua orang. Jika perbuatan baik kita adalah untuk memuliakan Allah semata. Saudara, pada waktu itu di ayat 3,
Ada Simon Petrus yang dianggap sebagai orang yang berwibawa rasul dan dapat menentukan nilai moral dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan dia dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga diberi kepekaan untuk dapat mengetahui seseorang yang sedang berbohong. Dan itu dia dapati dalam diri Ananias dan Safira. Di dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak jujur menghalangi Roh Kudus bekerja efektif dan merusak persekutuan dalam gereja, bahkan relasi dalam keluarga dan persahabatan. Hati-hati, janganlah kita mencuri kemuliaan Allah. Seperti Ananias dan Safira yang terlihat rohani dari luar, tapi ternyata memiliki hati yang tidak tulus. Ya, mereka berdua terlihat tidak memiliki ketulusan kasih terhadap Tuhan. Padahal sebenarnya mereka sudah mendengar firman Tuhan dalam berjemaat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam motivasi hidup kita yang tersembunyi. Karena tidak ada yang tersembunyi baginya. Berbohong atau dusta adalah sifat setan. Di Yohanes 8 ayat 44. Iblis juga disebut bapak segala pendusta, si penipu. Dan dia terlibat secara aktif dalam segala kebohongan, dusta, kesesatan setiap hari. Jadi apabila kita berdusta atau bohong, kita menyakiti hati Tuhan. Saudara, Tuhan lebih mengetahui siapa kita ini dibanding kita sendiri. Jadi semua kebohongan, bahkan kebohongan demi kebaikan, kecurangan, kemunafikan adalah tidak baik alias berdosa. Dan jikalau kita berbohong untuk menipu Allah dan umatnya tentang hubungan kita dengan Dia, itu berarti kita merusak kesaksian kita bagi Kristus. Hukuman Allah kepada Ananias dan Safira menimbulkan kejutan dan ketakutan di antara orang percaya yang membuat mereka menyadari betapa seriusnya Allah menganggap dosa dalam gereja. Takut akan Allah tidak mungkin ada pada orang yang sibuk mencari pengakuan dari sesama dengan mengabaikan hormat kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang menuntut kesucian dan tidak berkenan pada kecemaran. Terkadang Tuhan bisa menghakimi dan menghukum dengan segera, tapi juga bisa menyatakan anugerahnya dan menahan penghukumannya. Semua dimaksudkan agar manusia memahami bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Takut akan Tuhan berarti tidak mau mencemari kesucian Tuhan. Keluarga damai yang berbahagia, setiap kebenaran yang telah dipahami, tapi yang sengaja dan sadar memilih untuk melanggarnya adalah sama dengan dosa mencobai Tuhan. Karena itu bergumullah sampai pada titik maksimal untuk menaati setiap kebenaran yang telah dipahami. Hanya Roh Kudus yang sanggup untuk memimpin kita pada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Karena itu, biarlah setiap kita membuka hati untuk dipenuhi dan dipimpin oleh kuasa-Nya. Di dalam hidup sehari-hari, kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan. Kejujuran akan memecahkan banyak persoalan. Kejujuran membawa ketenangan batin dan hati nurani yang bersih serta harga diri. Kebohongan menghancurkan hidup kita, dan agar kita tidak jatuh dalam dosa kebohongan, berkatalah jujur. Karena kalaupun kebohongan tidak terbongkar selama kita hidup, kita tetap harus bertanggung jawab di hadapan Allah saat pengadilan terakhir nanti. Jika kita pernah tidak jujur pada orang lain dengan alasan tertentu, akuilah hal itu kepadanya dan kepada Tuhan. Hal itu memerlukan kerendahan hati dan kadang pengorbanan. Tapi percayalah, saat mau mengaku kesalahan kita akan merasa lega dan dapat melanjutkan langkah untuk hidup secara jujur. Karena kejujuran adalah karakter dari anak-anak kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau membawa kami untuk lebih dalam mengenal-Mu dan kebenaran-Mu. Saat ini biarlah kami boleh diberi kerendahan dan ketulusan hati sebagai pelajaran iman untuk selalu jujur apa adanya di dalam setiap kata dan tindakan kami, sehingga semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena dasar dari kejujuran itu adalah takut akan Allah. Biarlah Allah Roh Kudus terus berkarya untuk memperbaharui hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian dalam memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.